Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Yang terhormat Kepala Dinas dan Bapak Ibu keluarga besar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, siang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya berbaik sangka dan berharap kepada Allah. Pentingnya berbaik sangka dan berharap kepada Allah. Di awal kita membaca surat Al-Hujurat ayat 12. Di pangkal ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi ada larangan dari Allah bagi orang-orang yang beriman melakukan aktivitas yang disebut berburuk sangka. Jadi kebanyakan prasangka itu, jauhilah prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa dan itu yang disebut dengan buruk sangka. Kalau berburuk sangka kepada manusia saja dosa, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Kalau berbaik sangka kepada manusia wajib, apalagi berbaik sangka kepada Allah. Maka siang hari ini kita akan membahas pentingnya berbaik sangka dan berharap kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama pentingnya berbaik sangka dan berharap kepada Allah adalah
Karena Allah berdasarkan prasangka hambanya kepadanya. Ya, ini kita temukan dalam hadis Rasulullah. Ya. Dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi ini yang melatar belakangi pertama kenapa wajib kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya kepadanya. Ada beberapa penjelasan dari para ulama Bapak Ibu. Yang pertama, ini dikaitkan dengan ibadah. Jadi ada kaitannya itu dengan ibadah. Contoh, masalah berdoa. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis itu letak baik sangkanya kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu itu yakin bahwa doa kamu itu dikabulkan. Di situlah letak baik sangka tadi itu. Jadi pengaruhnya sangat besar terhadap peribadatan kita. Baik sangka itu, Pak. Ya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kamu itu diijabah oleh Allah. Maka seseorang itu akan berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan baik, berlama-lama dalam doanya, meminta kepada Allah. Itu dengan sebab apa? Baik sangka kepada Allah. Maka kalau orang yang berburuk sangka kepada Allah, boleh jadi kalau kita ambil contoh berdoa, semangatnya berdoanya jadi lemah. Ya. Semangat berdoanya itu jadi tidak kuat dia. Kalau yang ada itu adalah buruk sangka. Walaupun bahasanya indak kabadoa nang itu awak kan model-model iko juga. Allah itu kan maha pengasih dan penyayang. Indak locok berdoa, nan Allah tuh sayang juga kawan. Pada satu sisi Bapak Ibu, kalimat itu kan meninggikan Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Tapi di sisi lain, itulah yang sebenarnya buruk sangka. Sama jawab kuliah Pak, dah usah beraja jo kawan. Nyuka aja dapat tu mah. Dah usah beraja, maka sibuk-sibuk beraja, kalau usah aja. Kan lalu sama kan. Nah, nilai itu aman tuh, A saja lagi dia Pak tuh. Itu bukan baik sangka itu, Bu. Salah itu. Walaupun memang Bapak dosen itu orangnya baik, Pak. Ya, suka memberi nilai A. Tapi kalimat mahasiswa tadi tidak usah beraja Wak aja. Nilai bisu A saya tuh aja. Itulah sebenarnya yang buruk sangka, Pak. Karena menilai dosen seolah-olah tidak ada memeriksa ujian. Kan itu tipunya tuh, Pak. Tidak memeriksa ujian, ya kan? Sembarang agi aja. Main once-oncean kan ada dulu kecil mahasiswanya do apa tuh model kose gaya makin nilai. Beko nanti butuh ada. Dulu pakai keranjang sarok ku cerita kawan-kawan apa. Pakai lo keranjang sarok lemaleh nyuma meriksa aja nya. Hanya ambil saya nyom oncean ke keranjang sarok. Sob masuk. Kan berarti kan buruk sangka. Walaupun memang ada bahasa dosen nan seorang tuh elok, tidak pernah nilainya tuh di bawah A saudara aja. Pada satu sisi memang ada bahasa Pak meninggikan dosen tadi dengan pemurah. Tapi tanpa disadari bahwa di balik itu sebenarnya ada buruk sangka itu. Cuman buruk sangkonya tidak tersabui Pak. Bahwa dosen itu sembarang lagi ini lihat macam nan baraja nan malih, samu itu aslinya lagi sudah mah. Itu buruk sangka itu. Maka boleh jadi ada orang Bapak Ibu malas berdoa ini Pak. Malas berdoa itu. Itu karena buruk sangkanya itu Pak. Orang rajin berdoa antara azan dan iqomah angkat tangan, habis sholat angkat tangan. Dan beliau
Nyaman sebenarnya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau sempat itu yang muncul dalam diri, itu bukan baik sangka namanya. Itulah buruk sangka. Sehingga wajar berdoa pun jadi malas kepada Allah. Itu yang buruk sangka. Jadi buruk sangka itu pertama boleh jadi karena yang diminta tidak dipenuhi Allah. Boleh jadi. Minta A belum terpenuhi A, minta B belum terpenuhi B. Minta supaya anak dapat menantu sampai kini lu dapat menantu. Boleh jadi, Pak. Muncul juga buruk sangka itu. Jadi malas juga kita kemudian berdoa. Labi umur berdoa, lah pensiun lo nyudah dapat lah kan gitu, Pak. Boleh jadi kan gitu. Iya. Atau boleh jadi yang tadi itu, Pak. Ya, dia menganggap kawan ndak lo rajin berdoa dapat juga. Gitu. Indak lo rajin berdoa, lah iya aman-aman aja urusan gitu, Pak ya. Sehat-sehat juga badan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu, kita terperangkap dengan buruk sangka. Sehingga wajar berdoa pun kita jadi malas. Jadi malas kita. Itu salah satu yang membuat malasnya orang berdoa itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan malasnya kita berdoa bukan karena buruk sangka itu, tapi mungkin karena hal yang lain. Tapi sebenarnya yo gitu kan. Boleh jadi ya, Pak. Ya. Sama dengan bertobat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makna ana inda zanni abdi bi, ya, jadi berbaik sangka kepada Allah itu. Aku berdasarkan prasangka hambaku. Kalau dihubungkan dengan bertobat Bapak Ibu, tentu kita meyakini kalau kita bertobat Allah akan ampuni dosa kita. Nah, itu yang berbaik sangka tadi. Kan bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Artinya kalau kita bertobat maka kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu yang disebut tadi itu, ana inda zonni abdi. Tapi kalau seandainya ada prasangka buruk gitu ya, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa saya ini, nah itulah yang membuat kemudian menjadi malas untuk bertobat. Atau sebaliknya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Allah itu Maha Pengampun, ya kan itu, ya. Maka dosa-dosa awak dan dulu itulah diampuni oleh Allah, sehingga kemudian membuat kita menjadi tidak semangat untuk bertobat. Inilah yang disebut dengan buruk sangka, tapi tertutupi dengan bahasa bahwa Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu yang sering tidak kita sadari Bapak. Itu membuat malas, Pak. Itu membuat awak malas. Membuat malih awak baca Quran, membuat malih awak solat sunnah, membuat malih bertobat gitu ya. Berdoa itu salah satunya karena buruk sangka, cuma dikemas sedemikian rupa. Cuma dikemas. Sama dengan solat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Itu kira-kira bagaimana menurut Ibu kan? 23 rakaat Ibu selesai dalam 7 menit. Ada yang lebih capek kiranya Pak kini kok. Ada yang rekor oleh. Nah, lebih kilat lagi Pak. Ada yang baru rupanya. Kemarin di pesantren apa itu? Jombang. Kemarin ada lagi yang lebih baru, lebih cepat lagi dari itu. Lebih cepat lagi Pak. 5 menit lagi. 7, ini 5 lagi kan itu. Yo luar biasa kalau dicalik tuh Pak. Onde. Rasanya kalau tanggung-tanggung lutut ya tangga tuh. Tangga. Tertinggal taruh jemaah di imam wah. Nyata danga tuh min lah kan gitu ya. Itu boleh jadi muncul bukan dengan bahasa baik sangka bahwa Allah kan tahu apa yang kita perbuat. Nah, itu yang menurut dia baik sangka sama Pak. Allah kan tahu. Yang penting niat awakku kan menghadap Allah. Salat tarawih, ada witir. Allah kan tahu awak ini kan orang sibuk. Maka dengan kesibukan kita butuh salat yang bisa selesai cepat. Kan itu Pak. Allah kan itu jawaban dari guru-gurunya tuh Pak. Dari kiainya kayaknya begitu. Jadi kenapa kok cepat sekali sholat ini? Untuk memfasilitasi katanya orang-orang yang memang sibuk bekerja gitu kan. Sehingga memang ramai datang dari mana-mana orang tuh Pak. Tapi Bapak Ibu, ini bukan baik sangka namanya. Justru ini namanya buruk sangka. Seolah-olah dengan kualitas sholat yang seperti itu Pak, dia mengatakan aman, Allah tuh tahu tuh Pak. Jadi lah model itu bahasa sholat Pak, tahu juga Allah itu leh. Nah, itu yang bahasa kita sekali lagi Bapak Ibu, dia sebenarnya masuk dalam kategori buruk sangka.
tapi dikemas sedemikian rupa seolah-olah itu bahasanya adalah berbaik sangka. Maka dalam beribadah Bapak Ibu itu bisa melemahkan semangat beribadah kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang betul itu apa? Kalau kita bertobat, Allah ampuni dosa kita. Itu baru betul, Pak, husnuzannya. Kalau kita berdoa, Allah ijabah doa kita. Itu betul husnuzan itu. Kalau kita meminta, Allah akan beri yang kita minta. Nah, itu baru disebut dengan husnuzon. Ana inda zonni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Nah, itu yang pertama pemahamannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, penjelasan dari para ulama juga berkaitan dengan pentingnya berbaik sangka dan berharap kepada Allah dari hadis ana inda zonni abdi. Yang kedua apa? Ada ulama menjelaskan ketika kita berusaha mencari rezeki, maka kita meyakini bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Itu yang disebut berbaik sangka tadi. Kalau kita berobat ya, kita yakin bahwa Allah menyembuhkan penyakit. Apabila bertemu obat dan penyakit, maka sembuh dengan izin Allah. Itu disebut berbaik sangka. Jadi aku berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Nah, di situ dia bahasanya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dicontohkan oleh ulama berkaitan dengan hal tersebut, sekali lagi ketika kita bekerja mencari rezeki, maka kita yakin Allah akan memberi rezeki tadi. Sehingga memang ikhtiar kita mencari rezeki itu kuat. Karena kita yakin Allah yang memberi rezeki. Ya. Ketika kita berobat, maka prasangka kita itu Bapak Ibu bahwa Allah akan menyembuhkan. Bahwa Allah akan menyembuhkan. Nah, itulah yang disebut dengan prasangka baik kepada Allah. Ya, walaupun sekali lagi sampai hari ini ya, penyakit kita itu belum sembuh. Ya. Tapi jangan kemudian ada sesuatu yang terselip di dalam hati. Ya, yang disebut dengan berburuk sangka kepada Allah. Makanya alhamdulillah kalau ada orang-orang yang belum sehat itu bahasanya alun basobo ube jo penyakit. Atau ada bahasanya ini mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa saya, Pak. Itu kan berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kalau umpamanya punya anak tapi belum dapat jodoh, ya bahasa yang dikemukakan ya tetap berbaik sangka. Mungkin alun basobo jo jodohnya, sampai kini alun jo dapet. Nah, itu yang disebut dengan berbaik sangka. Ya, jadi aku berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Ya, prasangkanya itu bukan belum dapat jodohnya. Prasangka kita itu adalah bahwa Allah menciptakan orang itu berpasang-pasangan. Nah, di situ dia. Prasangka kita kepada Allah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, di situ maksudnya prasangka itu. Jadi prasangka itu yang terus dihidupkan dalam hati kita. Itu makna dari ana inda zonni abdi bi. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ada ulama menjelaskan ya tentang berbaik sangka kepada Allah itu, yang ana inda zonni abdi bi. Jika engkau merasa fakir, maka Allah yang akan mencukupkan. Jika engkau merasa lemah, maka Allah yang akan menguatkan. Itulah makna ana inda zonni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang fakir. Ya, fakir. Maka bahasa fakir itu Allah nanti yang akan mencukupkan. Lalu kemudian kalau kita adalah orang yang merasa lemah, maka Allah yang akan menguatkan. Nah, jadi itu prasangka baik, Pak.
Jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Dengan prasangka baik, sesuatu yang menakutkan dalam hidup ini Bapak Ibu, itu akan bisa lepas dari diri kita. Karena ada bahasa berbaik sangka tadi. Jadi kalau bahasa ibu hari ini sendiri, jangan pernah takut, ada Allah yang menemani. Kalau hari ini Bapak Ibu adalah orang yang fakir, sekali lagi ada Allah yang akan mencukupi. Itu makna bahwa Allah berdasarkan prasangka hambaku itu. Ya kan? Berdasarkan prasangka. Maka lemah tadi ditutupi oleh Allah dengan kekuatan. Kesendirian ditutupi Allah dengan keramaian. Kesepian ya disibukkan Allah dengan kegembiraan beramai-ramai. Itu bahasa bahwa ana inda zonni abdi bi. Kan pernah saya cerita kepada Bapak Ibu, ada seorang ibu yang usianya sekitar 80 tahun, di rumah sendiri, anak-anak sukses tapi di luar semua, tidak ada di Padang, Pak. Ya, ditahan-tahan bana kece anak, tidak juga bisanya ingin juga di rumah itu, Pak. Sampai beliau meninggal kan. Ya, karena ada sebuah keyakinan, ada prasangka baik bahwa Allah tidak akan membiarkannya dalam keadaan beliau itu sendiri gitu. Nah, itu yang bahasanya ana inda zonni abdi bi. Jadi hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, prasangka baik ini yang lemah. Makanya wajar Rasul kakurang gaji bulanan Pak nyambi piti kawan. Itu karena tidak ada muncul berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mencukupkan dia kalau dia kurang, Pak. Dia harus punya keyakinan bahwa rezekinya itu akan dicukupkan Allah nanti Bapak Ibu. Sampai mati pasti Allah cukupkan. Tapi karena berburuk sangkalah yang menjadi penyebab, yang hak orang itu bisa pindah ke dia, yang haram itu bisa dimakannya. Ya Pak, kenapa? Karena buruk sangka tadi itu. Seolah-olah Allah tidak mencukupkan dia, tidak sabarnya dong gitu. Ya kan? Harusnya dia berbaik sangka, Pak. Mungkin Allah mengucurkannya ini perlahan-lahan. Nah, ya kan? Mungkin Allah memberikan ini dalam bentuk ujian. Ya kan bahasa buruk sangka tadi itu, Pak. Jadi buruk sangka itu karena tidak adanya baik sangka kepada Allah sebagai pemberi rezeki tadi. Lah diagi ya Pak kurang yo. Kan itu. Lah nampak dia Pak, anan punya kawan yo nyambatnya. Itu bahayanya kalau tidak berbaik sangka kepada Allah. Makanya tidak pernah cukup orang yang berburuk sangka kepada Allah dalam mengarungi hidupnya ini, Pak. Tapi kalau orang berbaik sangka kepada Allah, kan pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bahkan orang rumah nan pani yang Pak, leka cukui koda. Orang rumah nan pani, leka cukui koda. Kok anak sekolah kadi bayi kok ada kok bara kok gitu kan. Tapi bahasa berbaik sangka suaminya itulah yang membuat Allah mencukupkan itu gitu. Jangan ragu lo lain ya, kecek suami ke orang rumah kok Pak, ya kan? Nyuado sebeko jalan. Yang penting ya, jangan awak pernah mambiak yang ndak hak awak. Cukui itu mah. Kalau suami ku elok. Ini orang rumah ku yang cuma gaduh-gaduh. Apa santi yang mana? Iya. Ya bahasanya kan begitu ya. Jadi bahasa mencukupkan itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Jadi sekali lagi, ketika berbaik sangka itu tidak terbangun maka wajar. Dia haramkan, dia halalkan apa yang Allah haramkan, dia bolehkan apa yang Allah larang, dia ambil apa yang bukan hak dia dengan sebab dia tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang luar biasa nih Bapak Ibu. Ana inda zonni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Makanya wajar Bapak Ibu, tidak cukui-cukui dari bulan ke bulan tuh mungkin gara-gara tidak pernah berbaik sangka kepada Allah itu. Tidak cukui-cukui dah. Sebab bahasa mengeluh itu kata ulama adalah bahasa orang yang memang tidak ada baik sangkanya kepada Allah. Makanya muncul yang namanya mengeluh. Kalau orang berbaik sangka kepada Allah Bapak Ibu, di mana letak mengeluhnya? Di mana letak mengeluh Pak? Kalau berbaik sangka kepada Allah tidak akan muncul mengeluh. Bersyukur yang muncul Ibu. Mengeluh itu muncul lantaran sekali lagi tidak ada baik sangka kepada Allah. Kalau orang yang tidak berbaik sangka kepada Allah, wajar dalam hidupnya ada bahasa mengeluh. Nah, ini poin yang pertama, kenapa kita wajib berbaik sangka kepada Allah. Rupanya luar biasa, sangat berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu diwarnai dengan bagaimana
prasangka kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan berbaik sangka itu berdasarkan hadis ya yang disampaikan ya oleh Imam Syafi'i dalam salah satu karya Imam Syafi'i, Husnudzon Billah, ya, berbaik sangka kepada Allah. Ia menulis riwayat Abu Hurairah. Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Ada hadis Rasulullah di situ. Inna husnadzonni billah min husnil ibadah. Nah, jadi apa artinya? Sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan seorang hamba kepada Tuhannya. Bisa Bapak Ibu pahami? Jadi berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan seorang hamba kepada Tuhannya. Pertanyaannya kan begini, kata ulama tersebut, Bapak Ibu. Kalau kita sholat, itu tujuan sholat untuk apa? Kan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan cinta Allah. Kita berangkat menunaikan haji dan umroh, itu tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan cinta Allah, ya kan? Makanya ada perkataan dari seorang alim, ya, namanya Dr. Iyad Abdul Hafiz Kunaibi, ya. Apa kata beliau? Farabbuna khalaqana lina'budahu wal ibadatu mahabbatun wa ta'zimun wa ta'atun. Ya, apa kata beliau? Tujuan Tuhan menciptakan kita semua tiada lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Sementara ibadah itu sendiri adalah bentuk cinta, pengagungan dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Berarti Bapak Ibu, kalau kita sholat tapi ternyata ujungnya adalah berburuk sangka, berarti ada yang bermasalah ya dalam diri kita. Ya, jadi artinya kita sholat, kita puasa, kita menunaikan ibadah haji. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mendatangkan cinta Allah. Pertanyaan, kalau orang berburuk sangka, itu tanda cinta kepada Allah atau tidak? Tidak kan? Berarti tidak bertemu, kata ulama, tujuan sholat yang dilakukannya. Tidak ketemu. Tidak bertemu tujuan umroh dan haji yang dilakukannya, Pak. Tidak bertemu tujuan puasa Ramadan yang dilakukannya. Karena tujuan ibadah-ibadah itu agar kita cinta kepada Allah. Kalau orang berburuk sangka kepada Allah, berarti tidak ada cintanya kepada Allah. Masa ada orang berburuk sangka kepada yang dicintainya? Nah, inilah yang disampaikan ulama. Puncak dari ibadah itu, Bapak Ibu, adalah berbaik sangka kepada Allah. Itulah puncak ibadah, Pak. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu kita masih berburuk sangka kepada Allah, belum sampai sepertinya ibadah kita di puncaknya. Belum sampai. Kalau masih diwarnai hidup kita dengan berburuk sangka kepada Allah. Ya. Tidak sedikit mungkin kalinya dalam keseharian bahasa-bahasa berburuk sangka kepada Allah ini. Tidak sedikit gitu. Hari-hari yang kita lalui gitu ya. Ya. Baik berkaitan dengan kehidupan keluarga atau berkaitan dengan persoalan di kantor gitu ya, persoalan di masyarakat, kakak beradik dan lain sebagainya, yang kemudian ada bahasa bahwa kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu apa yang disampaikan para ulama? Puncak ibadah itu adalah berbaik sangka. Ini agak berat juga mencari pemahaman apa maksud puncak dari ibadah itu berbaik sangka. Ternyata itu penjelasan ulama. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita sholat tujuannya mendapatkan cinta Allah. Kita puasa itu menunjukkan cinta Allah. Ya. Kita melaksanakan haji dan umroh tujuannya adalah cinta Allah. Tapi ketika kita berburuk sangka, berarti tujuan dari ibadah kita sekali lagi tidak sampai untuk mendatangkan cinta. Karena berburuk sangka kepada Allah menunjukkan kita tidak cinta kepada Allah. Sama jawab kakak beradik, baklo awak mengecek cinta ke adik, awak berburuk sangka ke adik. Buruk sangka itu berarti kan
menilai orang itu buruk berdasarkan penilaian kita. Abalo wak mengicik sayang kadik tuh. Sama juga bawahan kepada atasan umpamanya. Bagaimana seorang bawahan dikatakan mencintai atasan? Kalau seandainya dia berburuk sangka kan? Berburuk sangka. Jadi menilai atasannya itu sesuai dengan penilaian dia sendiri, Pak. Pokoknya menurut ambo tuh atasan ambo tuh tidak beres sudah, tidak elok. Nyok penilaian ini saja gitu. Nah, ini yang disebut berburuk sangka tadi. Nah, baik ya. Jadi itu yang kedua, bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang terbaik. Kemudian, ya, apa pentingnya berbaik sangka dan berharap kepada Allah? Nah, ini pernah juga kita bahas apa yang disampaikan oleh ulama. Berdasarkan firman Allah, ya, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, ini pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah karena keterbatasan ilmu kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah memberikan kepada kita ilmu itu sedikit. Kadang kan memang gara-gara berburuk sangka ini Bapak Ibu, kadang awak malu surang saya. Iya kan? Ada yang bahaso di dalam hati, untung alun tak kecen kau orang, kironya ndak model itu gak ibu tuh doa. Cobalah. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan hal yang sama itu. Buruk sangka itu sudah luar biasa di hati gua, Pak. Untung saja ndak terceriton ke orang. Kalau terceriton berbalik kawa, uni sembarang nilai seorang mas. Saya lo itu ini buruk aja kece uni. Karena boleh jadi kita dapat informasi dari yang salah. Maka muncul buruk sangka tadi, Pak. Padahal keterbatasan ilmu kita, bahwa beliau itu tidak seperti yang kita prasangkai. Itu manusia, apalagi kepada Allah. Maka Bapak Ibu, menilai Allah tidak baik itu buruk sangka yang paling dosa besar. Karena yang namanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Terus di mana celah ibu bisa menilai Allah itu jahat tuh di mana gitu? Di mana Bapak Ibu? Di mana celah kita bisa menilai, Pak, bahwa Allah tuh tidak sayang kawak tuh di mana celahnya gitu? Karena sudah tertutupi dengan sifat-sifat Allah tadi itu. As-Salam, Al-Quddus, Al-Malik, Pak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab. Terus di mana gitu? Ya, apa tidak keterlaluan sekali lagi kita Bapak Ibu ketika kita berburuk sangka kepada Allah itu, apa tidak keterlaluan gitu? Masa Allah yang Maha Pengampun diburuk sangkai, Pak? Masa Allah yang Maha Pengasih Penyayang diburuk sangkai gitu? Masa Allah yang Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, Pak, diburuk sangkai? Nah, itu kalau bahasa awak tuh Bapak Ibu keterlaluan. Ini kalau ada Bapak Ibu berburuk sangka kepada Allah sekali lagi, keterlaluan, Pak. Ya, keterlaluan itu. Walaupun sekali lagi yang kita peroleh itu betul-betul sudah pada titik terendah kemampuan kita untuk bersabar, Pak. Tidak bisa lah dia barik banale. Tetap berbaik sangka kepada Allah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan terakhir apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut Bapak Ibu, apa pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah? Karena kalau seandainya kita berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa besar, kemudian kita mati dalam keadaan membawa dosa besar, tentu celakalah hidup kita. Kalau kita mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Ternyata ada hadisnya, Bapak Ibu bisa cek bahwa hadis tersebut ada. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan kematian ini Bapak Ibu kita tidak tahu, boleh jadi beberapa saat ke depan atau boleh jadi besok pagi. Kadang memang karena penyakit yang begitu berat kita alami, buruk sangka itu memang ada, Pak, dalam hati kita.
Boleh jadi karena memang persoalan keluarga. Buruk sangka kita kepada Allah boleh jadi memang ada gitu. Lah rajin sholat, lah rajin puasa sunnah, lah acok baduha, bakok jualun dape jodoh anak ambo. Apa itu tidak buruk sangka? Apa akan tetap dipelihara sampai hari ini itu Bapak Ibu? Ya kan? Dalam hati Bapak Ibu rajin duha, rajin berinfak, rajin bersedekah, halun juga dape. Pertanyaan Ibu tadi menyalahkan siapa kira-kira? Saya tanya, kalau sempat Ibu kalimatnya seperti itu kira-kira menyalahkan siapa? Lah rajin nambo duha diuni, lah rajin nambo bersedekah, ya kan? Tahajud tuh hampir tiap malam, cuman alun juga dapet jodoh kalau itu yang Bapak Ibu salahkan siapa? Kira-kira kalimat itu pernah Ibu dengar? Kira-kira itu kemana tujuannya? Kemana Ibu tujuannya? Menurut Ibu kemana tujuannya? Kepada Allah. Kepada Allah, tidak sabar. Maka dia bisa terjebak dengan bahasa berburuk sangka tanpa dia menyadari itu Pak. Seolah-olah payah sambut tahajud, payah sambut duha, nan jodoh kau lanjut tiba-tiba sampai kini. Itulah buruk sangka yang tanpa kita sadari. Kalau seandainya itu terbawa sampai mati, maka kita membawa dosa besar. Ya, nah, jadi bahasa itu tolong diperbaiki lagi Bapak Ibu. Kalau memang yang kita harapkan belum kita dapatkan, ya bukan kemudian bahasanya seperti tadi itu. Ya, duha lah rajin, berinfak lah rajin, tahajud lah rajin, alun juga oleh dapat semakin. Jangan model itu bahasanya. Jangan bahasa alun juga dapat. Seolah-olah ada yang tidak disukai gitu Pak ya. Mungkin bahasanya bisa diperbaiki lah. Mungkin bahasanya bisa diperbaiki. Bahasanya diperbaikinya begini, mungkin tahajud ambo masih kurang. Mungkin duha ambo masih kurang. Mungkin berinfak ambo masih lemah. Sehingga apa yang ambo inginkan belum diwujudkan oleh Allah. Itu dua hal berbeda. Bukan Allah yang diburukkan, tapi kita yang diburukkan Pak. Itulah seharusnya yang terjadi. Bukan berburuk sangka kepada Allah, tapi boleh seseorang itu sekali lagi seperti yang kita bahas, berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Harusnya berburuk sangka pada diri itu diperbanyak Pak. Ya, untuk apa? Memotivasi kita untuk menjadi orang yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu kajian kita pada siang hari ini. Ya, kembali mengingatkan lagi tentang kewajiban kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada, silakan. Kalau tidak saya tutup dengan doa. Ya, dari Ibu silakan. Ya. 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 Ya, karena prasangka itu memang ada dua berdasarkan ayat tersebut kata ulama dan mufassir. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa prasangka itu ada dua, ada prasangka baik, namanya adalah husnuzon, ada prasangka buruk. Saya kan sering mencontohkan, bako ibu dan seorang itu jarang hadir acara arisan nyojawe di ibu-ibu. Mungkin beliau itu Bu alun ada waktu untuk bagabung Jawa, itu yang husnuzon. Mungkin beliau punya anak ketek, makanya sibuk, tidak bisa gabung Jawa, itu yang husnuzon. Nah, jadi husnuzon itu memang ada. Ya, ada suuzon, ada husnuzon. Makanya di ayat tadi itu kan, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Jadi berarti memang yang paling mendominasi itu sepertinya dalam hidup kita, Bapak Ibu, memang banyak buruk sangka, Pak. Ya, daripada berbaik sangka. Ya, nah, mudah-mudahan kita tidak dikendalikan oleh buruk sangka, tapi kita senantiasa dikendalikan oleh berbaik sangka. Nah, mungkin itu Ibu. Ya, jadi tetap aja yang namanya baik sangka itu tetap. Buruk sangka ada, baik sangka juga ada. Ya. Masih ada yang lain, Ibu? Cukup? Ya. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina
wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.